Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Kelompok 1 yang beranggotakan Daud Firmansyah Hidayat, Indri Aryani Putriyono, Hanifah Salsabila, dan Sadam Trisaputra. Kami ingin mempresentasikan mengenai organisasi dan manajemen. Pengertian dan manfaat organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. P. Pengertian manajemen. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengolahan, pembinaan, pengurusan, ketata laksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi, dan sebagainya. Beberapa pendapat para ahli mengenai batasan manajemen. Yang pertama itu ada George L. Terry, yang kedua itu ada John D. Mellett, ketiga itu ada James A. F. Stoner and Carlos Wenkel, yang keempat ada Paul Harsey dan Kenneth H. Blackheart, yang kelima ada H.B. Siswanto dan T.H. Handoko. Ini adalah gambaran dari penjelasan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu penggunaan sumber daya. Nah, dari limbah tinggi ke limbah rendah. Nah, habis itu efektivitas, pencapaian sasaran dari hasil akhir terus ke hasil rendah. Habis itu efisiensi dan efektivitas digabungkan, nah menghasilkan manajemen, dan manajemen yang sukses, limbah yang rendah, dan hasil akhir yang tinggi. Manajemen sebagai proses kegiatan. Sebagai suatu proses kegiatan, manajemen diartikan sebagai suatu rangkaian yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasi apa yang direncanakan sampai dengan kegiatan mengawasi atau mengendalikannya agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Sebagai ilmu diartikan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan pendekatan menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala-gejala manajemen serta mentransformasikan dan mengidentifikasikan proses manajemen berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Manajemen sebagai ilmu memiliki ciri-ciri. 1. Prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari. 2. Decision making dapat didekati dengan kaidah-kaidah ilmiah. Yang ketiga, objek dan sarana manajemen untuk mencapai tujuan sebagai adalah elemen-elemen yang bersifat materi. Keempat, dalam penerapan manajemen memerintahkan pendekatan dari bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, statistik, akuntansi, dan lain-lain. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Sebagai seni diartikan sebagai pendekatan pencapaian tujuan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan pribadi, bakat, karakter, perilaku manajemen terutama dari unsur manajer atau pimpinan. Manajemen sebagai seni memiliki ciri-ciri kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi dan didukung oleh sifat dan bakat para manajer. 2. Dalam proses pencapaian, tujuan sering melibatkan unsur naluri, perasaan, dan intelektual. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup menentukan keberhasilan adalah kekuatan pribadi yang kreatif dan dimiliki. Manajemen sebagai profesi. Penekanan manajemen sebagai profesi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau manajer dengan menggunakan keahlian tertentu. 2. Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu akan memperoleh status dan insentif manakala mereka terlibat dalam organisasi. Manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai tujuan. Setiap kegiatan yang dilakukan dua orang atau individu secara kooperatif dalam organisasi tersebut disebut sebagai aktivitas manajemen. D. Fungsi dan proses manajemen. Pada umumnya, manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu ada 4. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengendalian. Fungsi pengendalian mencangkup 4 kegiatan. A. Menentukan standar prestasi. B. Mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini. C. Membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi. D. Melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan.
Bidang-bidang manajemen. Manajemen memiliki kedekatan dengan aspek kehidupan manusia dan bisnis. Dalam konteks bisnis, manajemen dapat terbagi dalam 4 bidang utama: marketing, operation, human resource, dan finance. 1. Bidang pemasaran, 2 bidang operasional, 3 bidang keuangan, 4 bidang sumber daya manusia. Sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Mempelajari sejarah manajemen sangat penting untuk dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana manajemen itu telah berlangsung pada masa lalu, bagaimana manajemen tersebut berkembang, prinsip apa saja yang dikembangkan pada masa lalu, dan bagaimana manajemen tersebut berlangsung dengan semua ini. Pendekatan manajemen modern. Manajemen modern dibangun atas 2 konsep utama. 1. Teori perilaku. Teori perilaku ini ditandai oleh tingkatan 3 kelompok. A. Perilaku individu per individu. B. Perilaku antar kelompok, kelompok sosial. C. Perilaku antar kelompok sosial. 2. Manajemen kuantitatif. Teori ini fokus pada perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam setiap pemecahan masalah harus terlebih dahulu diketahui masalahnya dengan melakukan kegiatan riset ilmiah, riset operasional, teknik-teknik ilmiah seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, pengembangan strategi produk dan sebagainya. Pendekatan sistem manajemen. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya secara bersama-sama mencapai tujuan bersama. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya atau barang dan jasa. Pendekatan kontingensi. Pendekatan klasik, perilaku, dan kuantitatif berusaha mencari pendekatan universal dan dapat digunakan kapan dan dimanapun. Pendekatan kontingensi berusaha menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Implementasi dari pendekatan kontingensi telah banyak dipergunakan dan fungsi dalam organisasi seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, strategi, dan penetapan keputusan-keputusan penting. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.